Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Excellency itu dok. Pertama-tama terhormat kepada Bi Hanif dan Umi Ida selaku pengawas sebagai kamal Quran dari Hanif Hida. Yang kedua terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran dari Hanif Hida, terutama kepada Msiyun selaku guru pengawas pelajaran matematika. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran matematika itu tentang kaidah pencacahan. Nah, jadi kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan itu di mana kejadiannya itu harus saling lepas, tidak berhubungan atau tidak saling bersangkutan. Nah, jadi contohnya misalnya ada seseorang dia tuh mempunyai 3 baju, 3 celana dan 2 sepatu. Nah, ada berapa cara memakai kombinasi apa? Ada berapa cara menggunakan baju, celana dan sepatu. Nah, tetapi kan kita tidak apabila kita memakai baju dulu di dalam pakaian itu kita diperbolehkan memakai sepatu dulu, diperbolehkan memakai celana dulu, diperbolehkan memakai baju dulu. Jadi saling lepas atau tidak ada hubungannya, tidak harus berurutan dari baju, celana atau sepatu. Jadi mereka itu terserah dimulai dari mana. Nah, maka itu cara mencarinya. Maka tadi misalnya total baju itu ada 3, total celananya ada 3 dan total sepatunya itu ada 2, maka 3 tambah 3 tambah 2, jadi totalnya 8. Itu cara mencari suatu kejadian yang saling lepas dengan dijumlahkan. Sedangkan apabila kejadian aturan perkalian itu kejadiannya itu tidak saling lepas atau pasti berhubungan, berurutan. Nah, jadi semisalnya pasti ada aturannya. Jadi semisalnya itu ketika ada 5 pintu masuk. Ada 5 pintu masuk. Nah, ada 5 pintu. Nah, ada 3 orang ingin memasuki pintu itu, tetapi dia itu dengan pintu berlainan, masing-masing itu pintu berlainan. Nah, itu memiliki syarat tertentu dengan pintu berlainan. Nah, maka kita harus mencari jumlahnya dulu, kan ada 3 orang. Apabila orang pertama memasuki pintu, maka kemungkinannya ada 5. Sedangkan orang yang kedua apabila masuk ke pintu, maka kemungkinannya ada 4. Soalnya satu pintu itu sudah dipakai oleh orang yang pertama tadi. Kemudian apabila orang ketiga itu ingin memasuki pintu, maka kemungkinan pintu yang kosong ada 3. Karena 2 pintu itu sudah dimasuki oleh 2 orang. Maka tadi 5 pintu dikali 3 kali 4 kali 3, maka totalnya adalah 60. Atau contoh lain itu ketika semisalnya ada 2 jurusan. Yang pertama ada fakultas kedokteran dan ada fakultas teknik. Nah, di dalam fakultas teknik ini ada informatika, teknologi, komunikasi, dan itu pokoknya. Nah, kemudian di dalam kedokteran ini ada farmasi, dokter gigi, dan dokter bidan. Nah, jadi ada berapa kemungkinan ada berapa cara kita memasuki jurusan-jurusan itu. Nah, itu kan harus saling berhubungan, yang dimana kita tuh harus masuk fakultasnya dulu baru prodinya. Gak mungkin kita sudah masuk prodi baru nyari fakultas. Nah, jadi tadi 2 dikali 3, maka totalnya itu adalah 6. Kemudian ada permutasi. Nah, sebelum kita memasuki permutasi, kita membahas dulu tentang faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi adalah jumlah perkalian ke belakang. Jadi misalnya itu seperti 10 faktorial, maka 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Apabila misalnya 5 faktorial, maka perkalian ke belakang 5 kali 2, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, apabila kita sudah memahami faktorisasi, kita masuk ke permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah menyusun urutan dengan mempertimbangkan urutan itu sendiri. Contoh itu seperti ada ABC. Nah, ABC ini bisa kita susun menjadi beberapa seperti ABC, BCA, CAB, ACB, CBA, BAC. Nah, sedangkan permutasi sendiri memiliki beberapa rumus. Yang pertama itu ada rumus yang asli, itu apabila ada
Pn pangkat K sama dengan N faktorisasi per N kurangi K faktor tutup kurung faktorisasi. Nah kemudian cara yang kedua, apabila K-nya itu ada unsur yang sama, atau semisalnya ada kayak kata angkasa. Nah, itu memiliki A yang sama, maka menggunakan rumus yang kedua. KPN sama dengan N faktorisasi per K faktorisasi. Kemudian apabila ada dua unsur yang sama, maka tinggal ditambahkan K1 K2 PN sama dengan N faktorisasi per K1 faktorisasi dikali K2 faktorisasi. Apabila lebih, maka ditambahkan K-nya lagi. Kemudian rumus selanjutnya apabila ada permutasi siklis atau lingkaran. Jadi misalnya itu kayak meja bundar, ada 4 kursi, berapa orang yang bisa duduk di situ, maka rumusnya menjadi PN sama dengan N kurangi 1 tutup kurung faktorisasi. Nah, lanjut yang terakhir ada kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah menyusun urutan dengan komponen yang berbeda. Nah, jadi apabila tadi permutasi itu komponennya itu nggak apa-apa sama, kan misalnya kayak ABC menjadi CBA. Nah, itu sebenarnya komponennya itu sama aja, tetapi hanya beda urutannya saja. Tapi apabila dikombinasi, itu komponennya harus beda. Jadi misalnya ABC menjadi BCA itu tidak diperbolehkan. Karena ABC dan BCA itu sejatinya komponennya itu sama, terdiri dari huruf A, B, dan C. Nah, jadi misalnya apabila ada ABCD, maka komponennya itu terdiri dari ABC, BCD, CDA, dan DAC. Tidak bisa DBC, itu kan udah jadi BCD. Nah, sudah ada komponennya sama. Nah, contohnya itu seperti misalnya kita tuh harus mengerjakan ada 10 soal. Kita wajib mengerjakan 5 soal. Dan yang harus dikerjakan itu ada 8 soal. Nah, itu kira-kira ada berapa pilihan soal yang bisa kita pilih? Nah, itu kan menggunakan kombinasi. Kalau misalnya kita mengerjakan nomor 789 dan 897 itu kan sama aja, hanya beda urutannya saja. Maka menggunakan rumus KCN sama dengan N faktorisasi per N kurangi K tutup kurung faktorisasi kali K faktorisasi. Oke, sekian dari saya. Kemudian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.